بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقهنا في الدين. الصلاة والسلام على الرسول النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, hidayah dan taufik sehingga kita dapat kembali beristiqamah di dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baru saja kita selesai melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian dapat pula meluangkan waktu kita sejenak untuk duduk di majlis yang mulia ini, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keutamaan menuntut ilmu, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'a. Sesiapa yang keluar daripada rumahnya kemudian niat di dalam hatinya untuk menuntut ilmu, maka perjalanannya adalah perjalanan fi sabilillah, ya, di dalam berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maaf kata, ya, seumpamanya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan yang luar biasa sudah menanti, yaitu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keutamaan-keutamaan yang lebih banyak lagi, ya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia kepada kita semua yang mukhlisin, yang ikhlas di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti dan mentauladani sunnah-sunnahnya, insyaallah kelak kita mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang kita nanti-nantikan pada suatu hari yang mana tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Falah Darul Muttaqin yang insyaallah kita semua senantiasa di dalam cucuran rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini, ya, menjelang masuknya waktu isyraq, kita duduk sejenak, ya, melanjutkan kajian kita kembali, di mana pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenai hukmu ziyaratil kuburi wa adabuha, hukum berziarah kubur dan adab-adab ziarah kubur, ya.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kebiasaan kita, ya, bukan hanya di Indonesia, bahkan dikatakan se-Asia lah, ya. Di Malaysia, di Fatani, Thailand Selatan sana juga sama dengan kita. Menjelang masuk Ramadan atau beberapa hari menjelang masuk Ramadan itu ada kebiasaan, ya, yang ya tak dapat dihilangkan, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Tak jauh halnya seperti belimau pun sama, ya. Ada di Al-Fatani, Bapak Ibu, ya. Se-Asia kita katakan, ya. Tiga negara ini, Indonesia, Malaysia, Thailand Selatan, Al-Fatani. Ini kebiasaannya sama ini, ya. Serumpun, soalnya serumpun ini, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menjelang masuknya bulan suci Ramadan Al-Mubarak ini, kita akan mengadakan ziarah kubur. Maka ziarah kubur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada awal-awal Islam baru mulai berkembang. Ziarah kubur ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi di awal-awal masa Islam baru mulai berkembang, itu pernah dilarang oleh Rasulullah SAW, ya. Kenapa? Dikarenakan di saat itu masih banyak kesyirikan, kekhurafatan seperti menyembah kubur, ya, meminta-minta dengan kubur dan lain-lain. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkhususkan larangan itu bagi wanita. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkhususkan larangan ziarah kubur itu kepada wanita, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi larangan di dalam hadis itu adalah terkhususkan bagi wanita-wanita yang suka atau sering berziarah kubur. Nah, hadis itu berbunyi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zawarat, ya. Itu sirah mubalaghah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah melaknat perempuan-perempuan yang sering atau yang suka sekali berziarah kubur. Nah, itu zawarat, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebagian riwayat dikatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Rasulullah melaknat. Nah, ini riwayat yang lain. Rasulullah yang melaknat, ya. Berarti Allah dan Rasulnya melaknat perempuan yang suka atau sering berziarah ke kubur. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Para ulama kita menjelaskan ilat hadis ini. Karena kebanyakan wanita itu ketika keluar dari rumahnya kurang menjaga adab, ya. Kurang menjaga adab. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala mereka itu tidak menjaga adabnya ketika keluar dari rumah, maka sudah dipastikan dapat menimbulkan fitnah bagi kaum lelaki. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Jadi sebenarnya kalau kaum wanita ini bisa menjaga, Bapak Ibu, maka kita laki-laki ini pun insya Allah terjaga, Bapak Ibu, ya. Nah, tapi kalau kaum wanita tak bisa menjaga adab-adabnya, ya, dari segi berbicara, kemudian pakaian dan seterusnya, maka orang laki-laki ini dia lemah, Bapak. Orang laki-laki ini dia lemah, Pak. Allah katakan di dalam Al-Quran itu, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan, kata Allah, dalam keadaan sangat lemah, dha'ifa. Di dalam tafsir dikatakan manusia yang dimaksudkan di dalam ayat itu yaitu para lelaki. Itu. Para lelaki itu diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan dha'ifa, lemah sekali.
Lemah apa? An syahwatin nisa. Itu ditambahkan lagi, dijelaskan di dalam tafsir. Lemah dari godaan wanita. Tak dapat menahan syahwat, nafsu terhadap wanita. Sangat lemah sekali. Maka laki-laki ini Bu, maka laki-laki ini dia tak mesti melihat wajah Bu. Mendengar suara perempuan yang mendayu-dayu dia bisa error otak ya Bu. Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ya. Apalagi yang memakai wangi-wangian, ya, itu yang berlebih-lebihan itu. Ya, orangnya udah pergi 50 meter, baunya masih tinggal. Ini juga bisa membuat orang laki-laki itu berpikir yang macam-macam. Bahasanya error lah. Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Kemudian mendengar suara yang mendayu-dayu. Ini banyaklah fitnah wanita. Ibu. Maka laki-laki ini ketika melihat ya, wanita barangkali yang tak menjaga adab etika ketika berpakaian, ya, pakaian ketat dan seterusnya, itu doanya ada dianjurkan oleh ulama. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Itu Bapak Ibu. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari fitnah wanita. Kemudian tundukkan pandangan. Saya udah tunduk Pak Ustaz. Saya tutup pula lagi pakai tangan saya Pak Ustaz. Tapi saya renggangkan sedikit Pak Ustaz. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah insyaallah ya. Kalau para wanita menjaga adab-adab mereka ketika keluar dari rumah itu, para lelaki pun insyaallah terjaga pandangannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu wanita yang dilaknat ya, ketika sering-sering berziarah kubur itu, yang dimaksudkan di dalam hadis itu para ulama menjelaskan wanita-wanita tatkala mereka tidak menjaga adab-adab mereka ketika keluar daripada rumahnya. Namun Bapak Ibu Subhanahu wa taala, larangan terhadap wanita secara khusus itu ya, kemudian dibenarkan, diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya wanita, bahkan mencakup lelaki dan wanita dibolehkan setelah itu oleh Rasulullah SAW untuk berziarah kubur. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka bunyi hadisnya. Ya, coba perhatikan hadis ini, Bapak Ibu. Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Aku nih kata Rasulullah pernah melarang kalian semua dari berziarah kubur. Ini di masa-masa Islam dulu baru mulai berkembang Bapak Ibu. Aku pernah dulu melarang kalian dari berziarah kubur. Ala fazuruha. Ala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sekarang berziarahlah kata Rasulullah. Enggak apa-apa kata Rasulullah. Sekarang berziarahlah kata Rasulullah. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Tentu hadis ini banyak maslahatnya. Ya. Setelah Rasulullah membenarkan di mana Rasulullah pernah melarang, tentunya ada kemaslahatan, kebaikan, keutamaan bagi kita yang berziarah kubur itu. Apa keutamaannya Pak Ustaz? Ya. Rasulullah katakan fa innaha turiqul qalba. Yang pertama Bapak Ibu, karena dengan berziarah kubur itu dapat melembutkan hati. Hati yang keras, obatnya adalah banyak-banyak berziarah kubur. Gimana hati yang keras itu Bapak Ibu? Hati yang tidak menerima nasihat yang hak. Hati yang sudah tidak lagi mau menerima nasihat-nasihat kebaikan. Hati yang sudah jauh dari rahmat, kasih sayang, dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang keras. Itu obatnya Bapak Ibu, salah satunya nih ya, masih banyak obat-obat yang lainnya. Ya di dalam ilmu tasawuf itu Bapak Ibu akan dapatkan itu kajian-kajian seperti itu. Salah satunya yaitu dengan berziarah kubur Bapak Ibu yang dimuliakan. Insyaallah Allah lembutkan hati kita. Ya, Bapak Ibu. Itu yang pertama Rasulullah katakan. Karena dengan berziarah kubur itu dapat melembutkan hati-hati kalian. Yang kedua, Rasulullah katakan wa tudmi'ul aina. Dengan berziarah kubur itu dapat meneteskan air mata karena khasyah, karena rasa takut yang muncul di dalam kalbu, di dalam hati kita. Rasa takut kepada Allah, azab Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kemudian bertafakkur, berpikir akan kehidupan setelah
kematian. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa tudzakirul akhirah, dapat mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kehidupan akhirat. Ya. Dunia ini Bapak Ibu 60-70 tahun. Itulah lamanya kita hidup di dunia ini Bapak Ibu. Semewah apapun rumah yang kita miliki. Ini jangan pula nanti bilang saya nih melarang Bapak Ibu kaya, punya rumah mewah, punya mobil mewah. Enggak. Maka kalau di pengajian tuh duduk setiap bab, duduk setiap pekan biar nyambung dengan apa yang disampaikan oleh para tuan-tuan guru kita itu. Bukan saya melarang ibu punya mobil mewah, bapak punya rumah megah. Enggak ada maksud saya ke sana sedikit pun. Ya. Dia yang dilarang di dalam Islam tuh Bapak Ibu, hubbud dunia, itu yang dilarang tuh. Cinta kasih yang berlebih-lebihan sehingga terlalaikan hatinya daripada Allah, daripada ketaatan, mengingat, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilarang dalam Islam. Mesti kaya lah orang Islam ini Bapak Ibu. Kita tuh disyariatkan, diperintahkan apa? Haji, umroh, berzakat, bersedekah, banyak lagi membantu orang-orang susah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu bagaimanapun itu, kehidupan dunia ini ya sementara sifatnya Bapak Ibu. Ya, apa yang kita punya, yang kita miliki sekarang ini Bapak Ibu bersifat aradah. Ya, singgah ya itu Bapak Ibu. Numpang titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rumah yang megah akan kita tinggalkan, kendaraan yang mewah, anak cucu, harta keturunan, semua akan ditinggalkan. Maka dengan berziarah kubur, lihatlah Bapak Ibu, ketika kita memakamkan jenazah Bapak Ibu. Lihat lubang Bapak Ibu, lahat itu. Berapa cuma lebar ya Bapak Ibu. Ya, panjang kali lebar, coba perhatikan. Kemudian bertafakur kita, itulah rumah yang hakiki Bapak Ibu. Hakiki, rumah yang sebenarnya. Semesta di dunia ini itu hanya pernak-pernik semata. Ya, perhiasan dunia saja. Ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita harta yang banyak, ya, kesehatan, kesempatan dapat kita habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, hadis tadi itu diriwayatkan oleh Imam Hakim. Nah, itu. Maka Bapak Ibu, berziarah kubur ini hukumnya adalah mustahab. Itu hukum. Kita kan tadi temanya hukum dan adab ya. Itu hukum, mustahab. Apa itu mustahab? Amalan sunnah. Rasulullah SAW sendiri diperintahkan oleh Jibril untuk berziarah ke kubur Baqi'. Itu Jibril memerintahkan kepada Rasulullah. Anna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu, kata Jibril, memerintahkanmu agar engkau mendatangi atau berziarah ke kubur Baqi'. Nah, itu perintah itu. Rasulullah sendiri pun berziarah kubur. Tak lepas pula dari kaum wanita. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berziarah kubur, berziarah ke kubur-kubur saudaranya. Itu di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hukumnya apa tadi? Mustahab. Mustahab itu Bapak Ibu tidak rutin dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dia amalan sunnah tapi tak rutin. Rasulullah tidak merutinkannya. Itu mustahab. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, kita kalau berbicara hukum nih Bapak Ibu, tak lepas dari ahkamul khamsah. Hukum yang 5. Taklifi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wajib. Mandub. Itu sunnah tuh Bu. Mandub itu sunnah. Kemudian makruh. Mubah. Ya. Kemudian yang kelima haram. 5 itu Bapak Ibu. Sebagian ulama lagi membaginya menjadi 7. Ahkam sab'ah, 7 Bapak Ibu. Tapi tidak ada yang namanya hukum itu bid'ah Bapak Ibu, tidak ada. 5 hukum ahkamul khamsah yang disebutkan tadi itu. Mana ada bid'ah situ? Makanya bid'ah itu bukan hukum. Jangan kita menghukumi seseorang, memvonis seseorang dengan hukum bid'ah, karena bid'ah itu bukan hukum. Nah, itu bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang mulia, mengungkapkan sesuatu yang tidak beliau lakukan. Ya, mengungkapkan sesuatu yang
beliau tidak pernah lakukan. Ya, itu adalah perbuatan yang bid'ah. Itu ungkapan bahasa Rasulullah di dalam hadis. Mesti lewat beberapa filter lagi Bapak Ibu untuk memahami bid'ah itu jatuh ke hukum haram atau mubah atau sunat, ya, atau wajib atau makruh. Banyak filternya lagi Bapak Ibu. Ya, jangan tiba-tiba bid'ah. Ini kacau ya Bapak Ibu. Itu bukan hukum. Nah, sudah selalu saya sampaikan ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kadang kita nih orang-orang awam nih Bapak Ibu sering merasa terpukul ya dengan kata-kata itu. Oh, bilah ini, bilah. Oh, Bapak Ibu yang padahal itu bukan hukum. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian kita langsung sajalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dia tak banyak karena tahun yang lalu juga pernah saya bahas ini sambungannya. Ada lagi tambahan-tambahan dari saya yang saya kutip dari beberapa kitab para ulama tentang adab-adab ziarah kubur. Ya, baik, kita langsung saja masuk kepada adab yang pertama tentunya bagi kaum wanita tadi. Ini tak dapat tidak, mesti juga saya sampaikan. Ya, adab yang pertama tentunya bagi kaum wanita, kaum hawa, ibu-ibu yang mesti ibu-ibu perhatikan ketika keluar dari rumah menuju ke pemakaman untuk berziarah kubur. Ya, ini bentar lagi mungkin Bapak Ibu akan berziarah kubur. Kuburan pemakaman dah padat nih Bapak Ibu. Bunga rampai dah penuh tepi jalan Bapak Ibu. Ya, nih jaga adab-adabnya nih ya. Ibu-ibu mesti minta izin kepada suami yang ada suami ya. Kalau suaminya nggak pergi, kalau suaminya pergi ya sama-sama perginya, ya bareng perginya itu lebih bagus ya, sama keluarga pergi semua. Ya, kalau pergi sendiri ibu-ibu wanita minta izin dulu kepada suami. Itu adab ya, adab. Kemudian natural saja Bu ya, nggak usah bergaya-gaya, bersolek-solek, make up nggak usah. Ya natural aja. Yang penting bau badan tak masam, itu aja. Ya, natural aja. Jangan pakai minyak wangi. Kalau mau pakai minyak wangi ya jangan yang terlalu berlebihan baunya itu. Ya, kemudian minta izin pakai minyak wangi itu dengan suami juga. Begitu Bu, adabnya Bu. Saya parfum saya yang beli kok minta izin juga Pak Ustaz. Ibu yang dimuliakan Allah. Adab ya. Karena tuh ketika ibu keluar dari rumah melihat ibu berhias diri menampakkan keindahan tubuh badan, kemolekan tubuh badan, itu menjadi hisab ke atas suami ya di hari kiamat. Tanggung jawab ke atas suami di hari kiamat Bapak Ibu. Anak-anak gadis pun seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Justru sebenarnya parfum minyak wangi itu disunnahkan dipakai ketika bersama-sama suami ya Bapak Ibu. Kita ini kebalik ya Bapak Ibu. Ya, pergi berjalan baru pakai parfum, bersolek bergaya. Ketika di rumah bau masak. Ya, itu rambut bertemu bu. Kata orang Melayu bertemu bu. Ya, muka kusut kusam. Ya, pakai bedak dingin pula tuh tidur sama suami. Ya Allah, bentuk pocong hantu. Nah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adab, ya adab. Saya mau sampaikan adab itu penting, ya. Agar perjalanan ibu menuju pemakaman ziarah kubur itu bernilai di sisi Allah. Ya. Kemudian pakaian jangan yang ketat-ketat membentuk lekuk tubuh badan. Pakai yang besar-besar, ya, yang selebor-selebor itu disunnahkan untuk wanita itu. Ya, ibu yang dimuliakan Allah, kasih tahu ke anak-anak gadis kita itu penting itu. Ya, ibu yang dimuliakan Allah. Menghindari berdesak-desakan, itu adab juga. Jangan berdesak-desakan. Kumpul perempuan sama perempuan. Ya, jangan berdesak. Nampak orang masuk di gerbang tuh beramai-ramai berdesak-desak, kita ikut pula. Jangan, wanita jangan, jaga itu. Itu yang mesti dijaga itu. Ya, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan juga masuk dalam keadaan berwudu kalau bisa. Ini adab, bukan wajib ya, adab. Ya. Dalam keadaan berwudu masuk ke pemakaman ketika berziarah kubur. Mungkin barangkali nanti kita mau baca Yasin, ya baca ayat-ayat Quran. Bagusnya dalam keadaan berwudu. Ya. Nah, kalau dalam keadaan berjunub Pak Ustaz, hadas besar, mandi dulu. Ya. Itu adab yang mesti ditekankan juga. Memang tidak haram masuk ke pemakaman itu dalam keadaan berjunub besar, ya, berjunub berhadas besar sekalipun tidak diharamkan. Hanya saja ya mesti kita jagalah adab-adab itu. Ya, kemudian membaca doa ya ketika masuk ke pemakaman.
sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya Bapak Ibu? Assalamualaikum ahlad diyar. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustaakhirin wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang ya Bapak Ibu. Ya, panjang yang ini. Ada yang pendek. Assalamualaikum ya ahlad diyar, dah enggak apa-apa, segitu aja. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah mengatakan salam selamat atas kalian wahai para penduduk negeri ini, yaitu para penduduk pemakaman ini, itu maksudnya. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan dari kaum mukminin dan kaum muslimin, dan kami juga insya Allah akan segera menyusul kalian. Aku memohon keampunan, kata Rasulullah, kepada Allah untuk kami dan untuk kalian. Itu bahasa Rasulullah. Insya Allah kami nyusul, kata Rasulullah. Bahasanya di dalam doa. Itu dari doa aja dah tahu tuh Bapak Ibu. Ya, maksud dan tujuan kita berziarah itu untuk apa? Ya, bahwasanya untuk mengingatkan kita kepada kematian, kepada kehidupan akhirat. Bahwasanya kita ini akan menyusul. Kan itu bahasa Pak. Kita ini akan menyusul mereka semua. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Rasulullah memerintahkan kita mengucapkan salam sekurang-kurangnya kepada ahlul kubur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mendengar Pak Ustadz ahlul kubur itu? Oh, Bapak Ibu. Dalam riwayat hadis Bapak Ibu, beberapa riwayat hadis dikatakan ahlul mayit rupanya dia mendengar, Bapak Ibu yang dimuliakan. Bahkan bukan sekedar mendengar, dia kenal. Dia kenal. Umpama teman kita nih ya, tetangga kita ya kan. Assalamualaikum. Dia tahu ini suara kawanku nih. Ini suara si Fulan nih. Tahu dia, kenal ya Bapak Ibu. Berarti ada hubungan di antara yang hidup dan yang mati. Masih ada hubungan Bapak Ibu. Masih bersangkut kita ini Bapak Ibu dengan yang mati itu. Bukan putus sama sekali. Ya, makanya Rasulullah suruh kasih salam. Ya, karena salam itu dijawab Bapak Ibu. Dan didengar, bahkan dikenali. Kalau tidak ada hubungan sama sekali yang hidup dengan yang mati, tak mungkin, ya, tak mungkin Rasulullah memerintahkan mengucapkan salam, Bapak Ibu. Ya. Menjawab salam hukumnya apa Bapak Ibu? Menjawab salam hukumnya wajib. Bapak Ibu. Rasulullah memerintahkan itu Bapak Ibu, mengucapkan salam sejahtera kepada ahlul kubur itu. Ada, cuman kita itu tak diizinkan mendengar jawabnya itu Bapak Ibu. Itu ya. Kita tak diizinkan oleh Allah untuk mendengar jawabannya itu. Sempat Bapak Ibu mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlul kubur, ya ahlad diyar, waalaikumsalam. Bergelegar pemakaman. Itu balik pentang-panting bubar Bapak Ibu. Tidak akan temakan sama Bapak Ibu nasi, sebiji nasi pun tidak temakan sama Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Siapa yang mendengar itu Bapak Ibu? Hewan-hewan mendengar tuh Bapak Ibu. Siksa kubur, azab kubur tuh hewan-hewan tuh mendengar Bapak Ibu. Kita manusia ini yang tak mendengar. Rasulullah diizinkan mendengar itu Bapak Ibu. Ya, banyak Rasulullah di dalam hadis-hadis beliau. Ya. Rasulullah mendengar itu Bapak Ibu. Kita manusia biasa ini mana terdengar sama kita. Ayam kadang dia makan rumput dekat perkuburan itu Bapak Ibu. Ya. Tiba-tiba meloncat terbang, kejut dia tuh Bapak Ibu. Mendengar Bapak Ibu. Nah, itu ya dalam keadaan berwudu, kemudian dalam keadaan membaca doa. Ya. Nah. Kemudian Bapak Ibu mengenai memakai sendal di dalam pemakaman. Maaf ya Bapak Ibu, agak batuk sedikit. Suara belum pulih kayak gini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah memakai sendal di dalam area pemakaman. Ini memang pernah dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi larangan itu kata para ulama, Imam Nawawi mengatakan larangan itu secara khusus saja. Untuk orang yang dilarang itu, bukan untuk semua. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Ya sahibas sibtiyatain, waihak,
Wahai yang memakai kedua sendal itu, kata Rasulullah, celakalah engkau. Itu. Alqi sibtiyatai. Campakkan sendalmu itu, kata Rasulullah. Oh, Rasulullah malah. Ya Bapak Ibu. Murka Rasulullah kepadanya. Pakai sendal di dalam pemakaman. Dimarahi sama Rasulullah. Celaka kau nih. Lempar sendalmu itu keluar pemakaman. Wah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Fanazar rajul. Maka seseorang laki tadi melihat, memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma arafa. Tatkala dia melihat Rasulullah dan dia sadar, Rasulullah rupanya yang memerintahkan. Maka ya pemuda tadi atau seseorang tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khala'ahuma, dia melepaskan kedua sendalnya, farama bihima, dia lemparkan keluar area pemakaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Imam Al-Khattabi menjelaskan hadis ini. Tuh dengar imamnya ya, Imam Al-Khattabi, bukan Maulana Husain, jangan salah paham. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan tentang hadis itu larangan secara khusus kepada pemuda tadi. Kenapa? Karena sendal yang dia pakai itu bukan sendal biasa-biasa. Sendal yang mewah, terbuat dari kulit, yang dipakai untuk bergaya lah Bapak Ibu, pergi ke mall ke apa gitu. Di Rasulullah ini senang ketika kita berziarah kubur itu dalam keadaan tawadu, rendah diri. Ya, jangan pakai jam mahal-mahal, perhiasan, pakai semua pergi ziarah kubur, jangan. Ya. Karena kita berziarah tadi itu untuk mengingat diri kita kepada kematian, untuk mempersiapkan diri dengan amal ibadah. Kalau kita bawa perhiasan banyak-banyak, Bu, sampai ke kubur tuh ingat mati juga, Bu. Tapi apa? Ada yang menyusul, Bapak Ibu. Ya, ada yang menyusul. Apa yang menyusul itu? Dia berpikir kemudian, kalau aku mati, ini emas yang banyak ini untuk siapa nih ya? Ke situ pula pergi ya, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dah jelas-jelas lah, Bu, untuk suami lah. Ya, gelang besar, kalung besar, ya. Itu yang untuk suami dan calon istri barunya. Itu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibawa-bawa perhiasan. Maka Rasulullah tidak senang dengan laki-laki itu. Campakkan tuh, kata Rasulullah. Karena istimewa sendal yang dipakainya itu, Bapak Ibu. Jadi larangan itu khusus untuk pemuda itu saja. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka disunahkan juga adab-adabnya ketika berziarah kubur itu sederhana aja perginya. Ya. Nah, karena kita mau mengingat kematian nih, Pak. Ya. Mau mengingat kehidupan yang selama-lamanya, abadi selama-lamanya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian adab yang keempat, jangan melangkah kubur kecuali darurat. Kecuali ketika memakamkan jenazah, mengkuburkan jenazah, Bapak Ibu, itu tak dapat tidak. Terkadang kita langkah, Bapak Ibu. Karena kita mau memasukkan jenazah apa, tidak bisa mengelak-elak itu kan, agak sulit. Maka kata ulama tak mengapa, ya tak masalah. Ya, dalam keadaan normal maka usahakan jangan melangkah, duduk, menyandar, itu semua dilarang. Nah, duduk, masalah duduk nih Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini datang daripada jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, li an yajlisa ahadukum, karena bahwasanya ya, duduk kalian atau salah seorang dari kalian ala jamratin, di atas bara api, ya. Kemudian fatahriqa siyabahu, kemudian membakar pakaian kalian hingga habis, ya. Kemudian menghanguskan badan kalian hingga ke kulit-kulit kalian. Khairun lahu, itu lebih baik kata Rasulullah, ya, daripada kalian duduk di atas kubur. Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Lebih baik duduk di atas bara api kata Rasulullah, membakar baju kalian, menghanguskan tubuh badan kalian api itu, daripada kalian duduk di atas kubur kata Rasulullah. Nah, mana? Jadi kalau pemakaman sekarang, kuburan sekarang itu kan rata-rata berkeramik, makin lebar dia tuh kan. Yang tepi-tepi itu tidak masalah. Yang tidak boleh itu yang pas di atas kubur itu. Yang tepi-tepi yang melebar itu kadang lebarnya tidak tanggung pula, Pak. Ya, kadang badan orangnya kecilnya, Pak. Lebar apa kuburannya, Pak. Karena keramik tadi itu kan tambahan-tambahan itu. Kalau kita berbicara masalah sunnah, Pak, sebenarnya ada pembahasannya di situ, Pak. Dilarang sama Rasulullah. Bapak tengok aja kubur bake itu, Pak. Batu ya taruh ya, Pak. Namoy tidak dulu, Pak. Kalau kita buat model itu macam mana mau bicara, ya, batu aja tuh tonggoknya nama ada. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka buatlah batu nisan, tapi berlebih-lebihan itu tidak boleh sebenarnya Bapak Ibu.
Ya keramik tinggi-tinggi, pakai pagar pula tuh. Padahal pemakaman wakaf. Kalau tanah kita sendiri, kata ulama, di belakang rumah kita, kuburan kita tuh, buatlah gerbangnya, ya, buatlah pakai gerbang, pakai pagar tinggi, terserah. Pemakaman tuh mesti dijaga, pemakaman umum ya, mesti dijaga itu. Sama kan aja, itu kalau bisa. Tapi udah dari dulu Pak, tidak dapat kita hindari, dah dari dulu itu. Ya, nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu ya. Kemudian sebenarnya Bapak Ibu sunnah ketika berziarah kubur ini ya jangan duduk kecuali yang sudah uzur ya, yang tak kuat berdiri lama. Sunnahnya berdiri Bapak Ibu berziarah kubur itu berdiri menghadap kiblat. Baca Yasin, baca. Berdiri menghadap kiblat. Kecuali yang sudah uzur ya tak apalah ya, tak bisa lama-lama berdiri maka duduk ya. Nah, maka yang dijaga itu jangan duduk di atas kubur ya. Kemudian Bapak Ibu ketika berkumpul di perkuburan, di pemakaman itu jangan berbicara yang sia-sia. Ini sebenarnya bukan di dalam pemakaman aja Bapak Ibu, di luar pun kita mesti jaga lisan dari berbicara yang sia-sia. Terutama, maksudnya itu terutama di dalam perkuburan. Jaga lisan, jangan berbicara sia-sia. Jangan sampai ngomongin yang sudah mati pula. Kita gibah Bapak Ibu. Ini kemarin nih ya, yang lobang ini ya. Nah, ini mati dalam keadaan mabuk nih. Tabrakan masuk parit, mati. Kita cerita gitu, tidak boleh itu di dalam pemakaman itu. Maka Rasulullah SAW katakan, wala takulu hujra. Maka ketika di pemakaman itu janganlah kalian berbicara yang sia-sia. Ya, kenapa? Karena ucapan kita di dalam pemakaman itu Bapak Ibu diaminkan sama malaikat. Maka sebaik-baik doa Bapak Ibu, ya Allah ampuni ya arwah kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Malaikat amin kan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu masalah ketika Bapak Ibu bersih-bersih, ini yang terakhir ya. Ketika Bapak Ibu bersih-bersih berziarah kubur itu jangan dicangkuli semuanya. Ya, ini penting saya ulangi. Jangan dicangkuli semuanya sampai bersih, tidak tersisa rumputnya sehelai pun Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu. Apa hukumnya Pak Ustadz? Ini agak berat sedikit. Memang sepele kedengarannya Bapak Ibu, masalah mencabut rumput. Sepele aja kedengarannya. Tapi di dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, hukum mencabut tanaman yang masih hidup, yang masih segar di atas pemakaman, di atas kuburan, haram. Nah, main Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak para ulama Asy-Syafi'iyah menjelaskan, terutamanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya ya mencabut tanaman-tanaman ya yang masih segar, kecuali yang sudah layu, yang dah mati itu tidak apa-apa. Ya, yang masih segar kita cangkuli semua sampai licin itu haram hukumnya. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena terputus manfaatnya kepada mayit di alam kuburnya. Terputus manfaatnya. Apa manfaatnya Pak Ustaz? Itulah Bapak Ibu. Ketika Rasulullah lewat di dua pemakaman, Rasulullah Allah izinkan untuk mendengar bahwasanya ya si mayit di alam kuburnya sedang diazab. Ya, kedua-dua pemakaman itu, si mayit di dalam kedua pemakaman itu di alam kuburnya sedang diazab sepedih-pedihnya. Rasulullah mendengar tuh Bapak Ibu. Rasulullah mematahkan dahan kurma. Rasulullah bagi menjadi dua. Rasulullah tanamkan di dua kubur itu Bapak Ibu. Itu hadis sahih loh itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadis itu sahih Bukhari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat bertanya, untuk apa nih ya Rasulullah? Kayak orang-orang teman-teman kita Salafi Wahabi itulah, dia bertanya, ngapa kalian tabur-tabur bunga nih di atas kubur ini? Untuk apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah, aku melakukan itu mudah-mudahan selagi dahan ini masih segar, masih basah, ya, dengan dia bertasbih terus-menerus kepada Allah, mudah-mudahan diringankanlah azab orang yang sedang diazab di dalam kubur itu, di alam kubur itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menabur bunga itu itulah dalilnya Bapak Ibu. Selagi segar bunga yang kita tabur itu bermanfaat untuk si mayit. Maka kalau bisa Bu, kita nanti datang ke pemakaman, mau dibersihkan boleh, tapi dirapikan. Itu jangan dilicinkan.
Ya, dirapikan. Oh, habis dicangkulnya semua. Nggak ngerti. Itu bermanfaat. Masa iya Pak Ustaz? Nah, tengok aja nanti. Dicabut kawan, ya, dilicinkan kawan, kubur kita macam mana rasanya. Ya. Terputus Bapak Ibu manfaat tasbih dedaunan yang masih segar itu kepada kita. Terputus. Nah, itu Bapak Ibu penting. Bentuknya sepele, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i kita mencabut itu haram hukumnya. Ya, kecuali yang sudah layu, yang sudah mati itu tidak apa-apa, buanglah. Rapi kan tidak apa-apa Bapak Ibu ya, jangan salah paham ya. Rapi kan tidak apa-apa, rapikan. Nah, itu yang keluar-keluar menjuntai-juntai kata orang Melayu. Nah, itu rapikan tidak apa-apa ya. Nah, makanya disunahkan Bu ya, yang belum kuburannya masih baru-baru, entah sanak keluarga, sunnah tanam Bu ya. Entah pohon kemangi. Jangan pohon gajus pula ditanam Bu. Pohon gajus apa Bu? Itu bodang tuh, pohon jengkol tanam Bapak Ibu. Besar itu. Pecah kuburan tuh nanti, tumbang dia ke jalan, nah ganggu orang pula. Ya, yang kecil-kecil aja, pohon kemangi, bunga melati, nah, itu dia enggak besar-besar kali nanti. Nanti payah pula Bapak Ibu mencabutnya lagi dah besar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena itu bermanfaat untuk ahli kubur, di alam kuburnya. Pasti itu Bapak Ibu, karena hadisnya sahih. Nah, mudah-mudahan berfaedah Bapak Ibu. Sebentar lagi akan kita amalkan apa yang kita bahas pada subuh hari ini. Ya, mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran. Kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain pula yang belum sempat hadir pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiq illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.